ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan al-akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dialah yang memberikan rahmat kepada kita. Tidak ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat yang kita rasakan, aman di lingkungan kita, nyaman, sehat, kemudian rezeki, mencari rizki juga mudah. Karena ada hubungannya antara keamanan dengan rizki. Ketika Allah memberikan kepada kita keamanan, maka ini merupakan sebab mudahnya mencari rizki. Nah, itu nikmat. Oleh karena itu Allah menuntut orang-orang Quraisy ketika Allah memberikan kepada mereka keamanan dan rizki agar mereka beribadah kepada Zat yang memberikan aman dan rizki. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah atau menyembah hanya kepada Zat yang menjadi pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Zat yang telah memberikan kepada mereka alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Allah yang memberikan makan. Wa amanahum min khauf,
yang memberikan rasa aman kepada mereka untuk menghilangkan rasa takut. Allah yang memberikan rasa aman. Kalau Allah kehendaki, mudah bagi Allah. Seperti yang saat ini yang dialami oleh saudara-saudara kita, diuji oleh Allah, ujian yang sangat berat, yang belum tentu kita kuat untuk menanggungnya. Ujian yang komplit. Dan mereka tetap teguh, sabar, istiqomah di atas iman. Itu ketika Allah menguji mereka, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Satu, sedikit dari rasa takut. Namanya perang, pasti ada rasa takut. Terutama rakyat sipil, ibu-ibu, orang-orang tua, anak-anak takut. Dan secara umum manusia punya rasa takut menghadapi perang. Kemudian yang kedua adalah rasa lapar. Kondisi seperti itu kita lihat sendiri videonya bagaimana musuh Allah itu Yahudi. Mereka membombardir wilayah saudara kita tanpa pandang bulu. Padahal kalau Islam itu perang, ya, ada aturannya, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang-orang tua. Itu Islam. Kalau mereka bukan pasukannya yang diserang, tetapi rakyat sipil. Itulah kejahatan mereka. Itu membantai orang-orang yang tidak berdosa. Mereka diuji kelaparan. Kekurangan makan, maka tadi sampaikan silakan donasikan sebagian rezeki kita untuk membantu mereka, ya, karena mereka sedang diuji, sehingga minimal bisa mengurangi ujian tersebut, bisa membantu mereka. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, Allah kurangi harta mereka. Rumah mereka hancur, kendaraan mereka hancur, toko mereka hancur. Allah kurangi harta mereka dengan cara seperti itu. Wal anfusi, Allah ambil jiwa-jiwa mereka. Istrinya meninggal, ada yang suaminya meninggal, anak-anak kecil meninggal. Ini merupakan menumbuhkan rasa tentunya kepedulian kita kepada mereka, terutama doa yang terbaik buat mereka. Semoga Allah memberikan mereka orang-orang yang mati syahid dan memberikan pertolongan kepada mereka dan kemenangan kepada mereka. Beda dengan kita. Kita hidup aman, sehat, nyaman, makan pun juga ada, nyambut gawe gampang. Maka kalau seandainya kita itu mengeluh, nggak ada bandingannya dengan beratnya hidup mereka. Ya, sak rekoso-rekosone awake dhewe isih gampang anggone golek dalan rezeki, kan ngeten. Kalau mereka mau kemana coba? Berat. Basamarat, mereka diuji kekurangan buah-buahan yang sebelumnya melimpah. Dan Allah katakan wa basyiris sabirin, berikan bergembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah
ketika Allah menimpakan musibah kepada mereka mengatakan inna lillah. Kita ini semua milik Allah. Kita semua itu milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah semuanya. Maka yang terpenting buat kita dalam hal ini adalah para jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya kematian itu manusia menghadapinya berbeda-beda. Ada yang meninggal di medan peperangan. Apalagi zaman sekarang ini zaman yang betul-betul mendekati hari kiamat. Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian. Seperti yang Nabi sabdakan dalam hadis rawahu al-Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta yadharal harju. Kiamat enggak akan terjadi hingga muncul al-harj. Para sahabat bertanya, qalu wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harj? Qala Kanjeng Nabi jawab, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembantaian, pembantaian. Dan kita menghadapi sendiri di antara tanda-tanda tersebut. Meskipun termasuk di antara tanda-tanda kecil dari dekatnya hari kiamat. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi yang dapat kita petik adalah untuk diri kita diberikan aman, waktu luang, waktu longgar, ya. Karena di samping juga banyaknya pembunuhan, pembantaian, perang, ya, juga fenomena di akhir zaman itu banyaknya orang yang meninggal dalam kondisi mendadak. Meninggal kondisi mendadak. Seperti dalam hadis Nabi kita mengatakan, inna min amaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah yaitu an yadhara al-mautu afuja'ah, mautul fuja'ah. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya kematian yang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Yaitu ketika orang tadinya sehat, tidak sakit, tiba-tiba ada berita lelayu, ya, si fulan meninggal, si fulana meninggal, mati, gitu ya, gitu Pak, kaget dong, si anu ki mati, wih gue sekarang aku, gitu. Kemarin habis gue bareng, habis ngopi bareng, habis wedangan bareng, habis ngaji bareng. Itulah fenomena di akhir zaman. Tetapi yang kita harapkan adalah para ikhwah sekalian, bagaimanapun kematian itu menghampiri kita, kita nggak akan bisa lari. Kemanapun kita akan sembunyi, kematian akan mendatangi kita. Kemanapun kita akan lari, yang namanya mati akan mapak kita. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Allah berfirman, aina matakunu yudrikumul mautu, yudrikumu al-mautu. Duma. Jadi kematian itu yang mendatangi kita. Sebagai fa'ilnya adalah al-mautu. Dimanapun engkau berada, ya, yang namanya mati itu akan mendatangi kamu, menjumpai kamu. Walau kuntum fi buruji musyayyadah, meskipun kamu bersembunyi di gedung yang kokoh, perimpen, rapat. Demikian pula akan nyegat kita. Kamu lari kemana? Dicegat sama kematian.
Seperti yang tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladzi tafirruna min. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya yang namanya kematian yang kamu pengen lari darinya. Pengennya ngosek, pengennya mengko, pengennya mbuh, sumben. Seperti kita, termasuk saya ditanya, pengen mati saiki. Ngosek. Yang ingin mati sekarang siapa mengacung? Ngosek gitu. Itu memang tabiatnya manusia. Tabiat itu ya nggak salah. Pengennya ya, karena apa? Karena manusia itu tabiatnya takut mati. Ya, wedi mati. Sak soleh wong kaya ngopo wae tetep wedi mati. Sahabat itu pada takut mati. Cuma ketika nanti mulai datang sakaratul maut, ajal menjemput, rasa takut itu akan dicabut sama Allah. Dirubah dengan kegembiraan. Kenapa? Allah tampakkan pemandangan-pemandangan yang belum pernah dilihat bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau sebelumnya kita takut, kenapa? Kita nggak tahu mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Ketika ajal sudah datang, Allah tampakkan surga. Siapa yang nggak kepencut? Ila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yasin 26-27. Itu kisah orang yang disiksa, dipiloro, dihajar. Kalau kita melihat mungkin kasihan. Ya toh? Diinjak-injak. Kenapa? Karena membela para utusan-utusan yang mengajak masyarakat untuk bertauhid kepada Allah. Surat Yasin 24-27. Ya. Namanya Habib An-Najjar. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Darang dari ujung kota sana, gage-gage cepet-cepet kemana? Ke tengah kota. Apa? Ngingatin masyarakatnya. Ya qaumit tabi'ul mursalin. Hei masyarakatku, ikuti para utusan itu. Itu utusan-utusan yang mengajak kepada tauhid, beribadah kepada Allah. Akhirnya dia itu dibunuh. Sudah orangnya penyakitan, tapi dibunuh, dihajar, disiksa. Tetapi ketika mau pisah antara jiwa dan raganya, roh dan raganya, mau pisah, Allah utus malaikat untuk memberi kabar gembira dan menampakkan surga. Itu di antara faedah yang Fadilatul Syekh ya, Jabir bin Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyah Tafasir itu menjelaskan, kullu mu'min, setiap orang yang beriman, yaral jannah indal ihtidhar. Ketika mau sakaratul maut, orang beriman itu melihat surga. Itu. Ketika itulah rasa takut dicabut. Maka malaikat datang, itu loh, qila dkhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga itu nanti. Itu tempat tinggalmu itu. Siapa enggak suka? Setelah pisah antara jiwa dan raganya, rohnya berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita. Alangkah baiknya. Tapi enggak mungkin. Karena pakai laita. Enggak mungkin masyarakatnya ngerti. Karena alamnya sudah beda. Ya. Laita itu harapan yang tidak mungkin terwujud. Artinya apa? Enggak mungkin diketahui. Alangkah baiknya kalau seandainya masyarakatku pada tahu, pada ngerti. Satu, bima ghafara li rabbi. Dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Dua, wa ja'alani minal mukramin. Aku termasuk dijadikan oleh Allah orang yang dimuliakan. Kenapa? Membela tauhid. Membela dai tauhid. Ya. Cuma bela itu loh. Bela para rasul, utusan-utusan. Masya Allah. Ya. Maka ini para jamaah dirahmati Allah. Bagaimanapun kematian menimpa kita, kita nggak tahu. Maka
Orang-orang Palestina seperti itu kena bom, rumahnya hancur. Belum tentu kita itu lebih baik daripada mereka. Mungkin mereka itu lebih baik. Akidahnya kokoh. Digembur kayak gitu, nggak mau tunduk sama orang Yahudi. Nggak mau ngelepas agamanya. Ya, kokoh Islamnya. Sesulit apapun kehidupan dihadapi, tetap berjuang kan gitu. Itulah mereka. Maka walaupun seperti itu, kemungkinan mereka lebih baik daripada kita. Dan itu lebih baik daripada kita. Mereka tinggal di negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, kita di sini tetap juga terus berusaha dan berharap. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu ketika nanti meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Kita membantu mereka, mendoakan mereka. Di sini kesempatan kita longgar berjuang. Berjuangnya bagaimana? Dakwah tauhid. Karena syaratnya pertolongan dari Allah itu Allah punya syarat-syarat. Kaum muslimin banyak, umat Islam banyak. Tapi kenapa? Melempem. Gitu kan? Kaum muslimin mungkin di sini mayoritas. Karena hatinya memang belum bisa bersatu. Sebabnya apa? Mulai dari akidahnya tidak sama. Sehingga menimbulkan kelemahan di tengah kaum muslimin. Dan itu dibaca oleh musuh-musuh Islam. Mereka juga membaca ayat. Fa in tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Seandainya mereka itu banyak berselisih, banyak udur-uduran, terus beto akidah, beto ngibadah, kan gitu. Satu, hilang kekuatan. Dia akan lemah, akan ringkih. Terus yang kedua, hilang kekuatan. Kalau sudah lemah, hilang kekuatan, mereka punya politik, namanya politik tafrik, pecah belah. Dan umat Islam mudah dipecah belah. Maka sesungguhnya perlunya kita itu mengetahui syurutu tahqiqin nasri. Syarat-syarat terrealisasikannya pertolongan. Baik pertolongan secara umum bagi kaum muslimin, bagi para pejuang, dan juga pertolongan individu buat kita. Kita gembar-gembor jihad, semangat jihad, tapi akidahnya belendek. Mungkin ditolong sama Allah, secara umum tidak, pribadi pun tidak. Bagaimana orang jihad itu masih syirik? Ya toh? Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Maka di antara syarat itu apa? At-tauhid. Lihat, kita tuh punya suri toladan yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam jihadnya selalu menang. Gitu kan? Tentunya Kanjeng Nabi itu diutus itu untuk semua aspek, termasuk dalam masalah jihad. Bagaimana dia mendapatkan kemenangan? Bagaimana beliau dan para sahabat mendapatkan kemenangan? Mereka melalui marhalah, tingkatan-tingkatan yang wajib dilalui oleh para kaum muslimin. Umumnya pejuang pada khususnya. Satu, marhalah itu tauhid. Tingkatan tauhid. Ini. Semua orang wajib melalui marhalah ini, tingkatan ini. Sehingga nanti akan ditolong minimal dirinya sendiri. Kalau tidak menjumpai peperangan, dia mati dalam kondisi ahli tauhid. Itu tertolong. Di akhirat ditolong sama Allah. Seperti yang tercantum dalam surat Ghafir ayat yang ke-51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya dan wa yaumal ashhad. Kami akan menolong para utusan-utusan kami dan orang yang beriman, satu di dunia, kedua nanti ketika hari para nabi, para orang-orang beriman itu memberikan persaksian di hari kiamat nanti, ditolong sama Allah.
Maka seandainya kita sebagai kaum muslimin tidak menjumpai yang namanya peperangan, minimal itu kita tuh perang dengan hawa nafsu kita. Memerangi kemalasan kita dari thalabul ilmi. Memerangi kemalasan kita untuk belajar akidah yang benar. Itu yang paling pokok. Karena itu syarat bagi pribadi, individu masing-masing ketika menghadapi yang namanya sakaratul maut. Betapa ruginya ketika orang itu semangat jihad tetapi tidak beriman. Kalau kita melihat medan peperangan itu antara orang Yahudi, kaum muslimin. Orang Yahudi yang mati. Tapi matinya dalam kekufuran, ciloko. Ya. Walaupun mereka memiliki senjata tercanggih, kehidupan termewah, ya, ciloko di akhirat. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus ya, persiapan masing-masing, ya, menyusun kekuatan. Ya. Karena ini perintah Allah, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Tetapi kekuatan ini ada dua. Satu kekuatan imaniyah, kedua madiyah. Imaniyah dibangun dulu. Itulah jalannya Kanjeng Nabi ketika mendapatkan kemenangan membangun masyarakat dengan akidah yang benar. Di Mekah 13 tahun, di Madinah tetap dakwah tauhid. Dengan tauhid itulah para jamaah timbul yang namanya kerukunan, persatuan, persaudaraan. Itu tingkatan yang kedua, marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Dan ini sudah kita kaji rampung kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kelingan enggak? Surutu Tahqiqin Nasri. Mahalah pertama tauhid. Tanpa tauhid kita enggak akan mungkin menang. Tanpa tauhid kita enggak akan selamat di akhirat. Ya, itu syarat. Janjinya Allah juga demikian dalam surat An-Nur 55. Wa'adallahu ladina amanu wa amilu sholihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Imannya jujur, imannya benar, dan beramal soleh. Bukan sekedar amal. Bukan sekedar ngaku iman, tetapi imannya benar-benar benar. Itu. Apa janjinya Allah? Satu, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman itu menguasai dunia. Menjadi pemimpin. Kama stakhlafa ladina min qablihim, seperti orang sebelum mereka telah menguasai dunia. Janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan mengukuhkan agama Islam di atas agama yang lainnya. Islam jaya. Yang ketiga janjinya Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti, sing ganti niku Allah. Mbok menungso arek ngeden bang swidak rolas, enggak akan mungkin bisa. Yang ganti itu Allah. Ya, kita memang berusaha, tapi yang ganti itu Allah. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Allah akan mengganti kondisi yang tadinya mencekam, menakutkan tadi, ya, diganti dengan amna, aman, tentram, titi, toto, tentrem, kerto, raharjo. Itu ayam. Neng, Allah punya syarat. Apa itu? Ya budunani la yusriku nabi syai'an. Tapi syaratnya mereka itu hanya beribadah kepadaku tok. Dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, kalau pengen Anda itu menguasai dunia, tauhid. Memang tidak secepat apa yang kita bayangkan. Nggak instan memang. Itu butuh kesabaran dan butuh waktu yang panjang. Kanjeng Nabi memberikan contoh garis lurus, apa namanya? Jalan yang lurus itu bagaimana? Lurus panjang. Ada siratullahi mustaqiman, kata Nabi. Lurus, dawa. Garis pendek-pendek samping kanan kirinya. Ya. Wahadihis subul, kata Nabi.
ini jalan-jalan pendek ini. Tidak ada dalam jalan-jalan yang pendek itu melainkan ada apa? Syaitan yang menyeru di dalamnya. Maka jalan yang lurus itu panjang sehingga butuh kesabaran, jangan serba instan. Tauhid syaratnya. Pengen menguasai dunia, mayoritas kaum muslimin harus bertauhid kepada Allah. Kekuatan imaniyah dulu dibangun. Sehingga tumbuh persaudaraan. Ya. Yang kedua, pengen Islam jaya, tauhid tegakkan. Dakwah tauhid kapanpun harus diutamakan. Gitu. Coba lihat video. Di antara sebagian para orang yang mujahidin di Palestina, pakai apa? Pakai jimat. Nyebut siapa? Nyebut Husain. Bukan nyebut Allah. Ya Allah, enggak. Husain, ya Husain. Coba. Pakai jimat. Bagaimana ditolong sama Allah? Allah memberikan pertolongan, kemenangan, syaratnya tauhid. Ya budunani la yusrikuna bisyai'an. Mereka tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu para nabi dan rasul semuanya mengawali dakwah dengan tauhid. Tidak ada yang tidak. Sampai tadi Habib An-Najjar sampai dihajar, disiksa, sampai diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir sampai apa? Sampai keluar kotorannya. Injak-injak, dihajar. Tetapi dia ditolong sama Allah ketika sakaratul maut. Maka itu diantara minimal bagaimana kita itu ditolong sama Allah meskipun tidak dalam peperangan. Karena perang itu berat. Jangan mengharapkan peperangan, rekoso. Tapi harapkanlah keamanan. Berdoalah, minta kepada Allah aman. Kenapa? Aman itu nikmat. Perang itu berat. Tetapi kalau Allah takdirkan bagaimana? Anda sudah siap belum? Kita ada siap belum? Ya. Isok gelut pora. Kan gitu. Maka masing-masing kita ya latihan dewe-dewe neng omah, gelundang-gelundung. Ya. Raketan nyekel-nyekel cotel sih dingatan-ngatan kayak kan. Gitu. Megang pedang. Nek bedil kan ditangkap nanti kan enggak boleh. Gitu. Kalau pengen belajar bedil ya resmi. Daftar ke tempat yang memang dibuka untuk resmi belajar menembak. Kalau secara pribadi ya enggak boleh di negara kita. Ya. Yang punya kemampuan memanah, belajar memanah itu sunnah, renang, olahraga. Ya. Jadi kaum muslimin belajar kuat, berusaha kuat, tetap olahraga. Ya. Jadi walaupun tua enggak apa-apa. Tua. Karena kita enggak tahu. Tapi harus diketahui dan harus dipahami para jamaah. Termasuk dalam prinsip akidah al-wasidah. Nanti akan dibahas. Di antara yaitu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berjihad itu bersama pemerintah. Bukan sendiri-sendiri. Anda nggak akan mungkin bisa. Ya. Nanti akan dibahas dalam kitab ini dan kitab yang lainnya seperti Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa yang namanya keyakinan etikot prinsip Ahlussunnah itu apa? Wa yarawna iqamatal haji wal juma'i wal a'yadi wal jihad ma umara'il muslimin abroron kanu au fujaron. Jadi Ahlussunnah dari dulu sampai nanti hari kiamat, dari Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam 4, semuanya mereka berjihad bersama pemerintah. Tidak ada yang sendiri-sendiri, tidak ada. Pasti bersama pemerintah. Itu prinsip Ahlussunnah. Jadi seruan jihad itu dari pemerintah resmi. Misalnya negeri kita dijajah, naudzubillah, tapi Anda masih muda-muda, kuat-kuat. Misalnya Pak Jokowi merintahkan persiapan jihad, ya kita harus siap. Contoh seperti itu, ya. Jadi tidak bisa kita jihad itu sendiri-sendiri nggawa bom, terus ngebom di mana bul, itu tidak termasuk jihad. Jihad
ma'a umara'il muslimin, entah pemimpinnya itu dolim atau soleh. Itu prinsip yang terus berlanjut dari sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari kiamat. Yang mengomandu adalah pemimpin. Ya. Maka jenengan sekarang mau ke Palestina kan? Tidak mudah. Izin Pak, saya mau ke Palestina. Mau apa jihad? Kira-kira kayak paspor pura. Kasih visa enggak? Belum tentu. Ya. Tapi tetap niat itu harus ada. Ya. Niat harus ada. Ya. Kalau suatu saat ada seruan untuk seperti itu, ya kita harus siap. Ya. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan kekuatan fisik kepada kita. Tetapi sekali lagi yang kita minta adalah aman. Aman. Karena negeri kita ini dulu pernah dijajah. Rakyatnya juga pernah berperang. Artinya apa? Hal itu bisa terulang. Sesuatu itu bisa terulang. Seperti di Palestina berulang-ulang. Kan gitu. Maka kita jangan sampai tertidur pulas sehingga tidak memikirkan persiapan. Siap. Satu persiapan imaniyah, dandani sih. Yang kedua persiapan fisik masing-masing di rumah olahraga, push up, set up, ya toh, gandulan dan sebagainya, gulung-gulung. Karena kita nggak tahu. Seandainya itu nggak terjadi, kita sudah punya niat. Ya, seorang Muslim wajib punya niat. Ya, ini. Termasuk akidah kita bahas pada pagi hari ini. Judul seperti disebar dalam grup. Yaitu ketinggian Allah di atas makhluknya. Dan munculnya bibit-bibit khawarij. Kenapa saya tambahi munculnya bibit-bibit khawarij? Karena dalam kitab itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya, ada hadis ditulis pendek oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi sebenarnya kan panjang. Yaitu hadis yang dulu sudah kita bahas, satunya, sekarang yang kedua, ala ta'manuni wa ana aminun fis sama. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Hadisun sahih. Nah, hadis ini termasuk riwayat dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini para jamaah, arti ringkasnya, ala ta'manuni, apakah kalian menganggap aku ini tidak amanah? Dia. Ala ta'manuni artinya apa? Ala ta'tabiruni aminan. Kowe menganggap aku kira amanah. Itu kisahnya bagaimana? Ali bin Abi Thalib itu pernah mengirimkan emas, batangan emas dari Yaman. Yang emas itu masih dalam cetakannya, belum dibongkar. Masya Allah. Dan Nabi membagikan 4 orang sebagai takliful qulub para tokoh-tokoh yang baru masuk Islam, yang baru kenal Islam. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengatakan, ana ahakku bihaula. Aku jane luwih berat tinimbang mereka. Aku luwih miskin ya. Kenapa mereka dapat, aku nggak dapat? Dia. Sementara orang yang dikasih itu mereka orang mampu. Kemudian Nabi mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fisama. Apa kalian menganggap aku tidak amanah dalam pembagian ini? Aku ngedum kono, berarti aku tidak amanah. Sementara saya adalah orang yang diberi amanah oleh zat man fis sama, zat yang berada di atas langit. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis ini agak panjang para jamaah. Kemudian setelah itu apa? Bangkit seseorang yang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Dia ini adalah bibitnya Khawarij. Ketika Nabi membagikan seperti itu, dia protes. Ya Muhammad, adil. Muhammad, adillah engkau dalam pembagian. Nabi akhirnya malah, wailaka, celaka kamu. Nek aku ra iso adil, sapa meneh sing bakal adil? Itu. Akhirnya di antara sahabat, termasuk siapa? Khalid bin Walid, itu juga menawarkan kepada Kanjeng Nabi, termasuk Umar bin Khattab, ya Rasulullah, gimana kalau saya penggal lehernya orang itu? Kanjeng Nabi melarang, jangan. Barangkali dia masih sholat. Jangan. Dia ada pengikut di belakang. Sambil Nabi melihat orang itu pergi, Nabi menyampaikan, di belakang orang itu nanti akan muncul, ya, akan muncul orang-orang yang siapa? Mereka yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, semangat baca Al-Quran, tetapi la yujawizu hanazirah, tidak sampai melewati kerongkongannya, nggak sampai masuk ke dalam hati. Artinya apa para jamaah? Dia memahami Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri. Seperti yang sering kita baca, kita lihat di Facebook atau di apa. Termasuk sirah yang sering kita baca, yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Roman bin Muljam. Dia penghafal Al-Quran. Masya Allah. Berarti ngapal Al-Quran itu berarti nggak jaminan, memang nggak jaminan. Maka cuma sekedar hafal berhenti daripada hafalan tok itu belum cukup. Tetapi menghafal Al-Quran itu keutamaan. Tetapi belum cukup sama menghafal tok. Maka sampai Nabi mensifati kepada para sahabat, sholat kamu itu kalah dengan sholat mereka. Bacaan Al-Quranmu kalah dengan mereka. Bagusnya, semangatnya kalah sahabat itu. Coba bayangkan. Kalau orang zaman sekarang kan mudah tertipu. Ketika melihat orang yang bacanya bagus, dia hafal Al-Quran, langsung dia ulama. Gitu ya. Langsung digelari Al-Hafidh. Padahal gelar itu berat ya, Al-Hafidh itu. Ya. Tidak semudah itu para jamaah. Memang menghafal Al-Quran itu bagus. Itu diperintah. Salah satu amal soleh. Tetapi tidak cukup dihafal lafaz-lafaznya saja. Tapi kita harus melanjutkan. Mengenal makna-makna yang sesungguhnya dari sumbernya. Dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana menerangkan ayat-ayat itu. Biar tidak salah. Dalam menerapkan ayat. Sehingga nanti akhirnya diterapkan di masyarakat salah kaprah. Contoh, kalimat jihad. Ya toh? Kalau kalimat jihad itu dipahami dengan sakarpe dhewe, maka akan tumbuh semangat yang tanpa kontrol. Ya? Karena kalimat jihad itu bagus. Tetapi kalau tanpa ilmu, tanpa fikih, nanti akan serampangan. Karena kalimat yang memotivasi kita jihad dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Ya. Kita diperintah untuk berjihad. Dan kalimat jihad dalam Al-Quran banyak. Contohnya, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangi mereka. Tapi bihinya kemana? Dengan Al-Quran. Ayat ini makiyah, bukan madaniyah. Maka belum ada syariat jihad perang. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangi mereka dengan Al-Quran, jihad yang besar.
Karena jihad ini secara umum maknanya adalah bahlul juhdi li'ila'i kalimatillah. Mencurahkan segala kemampuan untuk meninggikan kalimat Allah. Maka di Mekah pun Kanjeng Nabi juga berjihad. Tapi jihadul ilmi. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan akidah. Belum ada perintah itu perang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ya, ketika kita dalam kondisi aman seperti ini juga. Berjihad menyebarkan akidah. Kembali ke awal. Ala ta'manuni wa ana aminu man bisama. Apakah kalian menganggap aku tidak amanah? Sementara aku adalah orang yang diberi amanah oleh zat yang berada di atas langit. Dari hadis ini para jamaah yang saya hormati dan saya cintai. Terdapat beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aminuhu, orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Ala wahyi, untuk membawa wahyunya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah orang yang diberi amanah oleh Allah. Untuk apa? Menyampaikan wahyu. Dan beliau orang yang paling paham terhadap wahyu. Dan beliau adalah wahwa sayyidul amna, orang yang paling amanah. Pemimpinnya orang-orang yang amanah. Tidak ada orang yang paling amanah dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul umana, siapa itu? Pemimpinnya orang-orang yang amanah. Alaihi salatu wassalam. Dan menerima wahyu dengan perantara malaikat yang juga digelari amanah. Siapa? Jibril alaihi assalam. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Surat apa itu? Surat Takwir ayat, yaitu ayat yang ke-19 sampai 21. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Yalah innahu, sesungguhnya Al-Quran itu sungguh perkataan yang dibawa oleh Rasul yang mulia. Siapa? Jibril alaihissalam. Dzikuwah, yang memiliki kekuatan. Ya. Dzikuwatin inda dzil arsy makin. Makin dia makhluk yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Pemilik arsy. Jibril orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Di antara malaikat yang lainnya, dia pemimpinnya para malaikat. Di samping itu para jamaah muto'in, ditaati oleh seluruh malaikat. Sama amin, dan dia adalah amanah. Di wahyu diturunkan melalui makhluk yang amanah, diberikan kepada manusia yang amanah. Yang kedua para jamaah dirahmati Allah SWT, dari hadis ini terdapat faedah yang menjadi syahid untuk penjelasan kita pada pagi hari ini adalah bahwa Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan Allah itu man fis sama, artinya bandat yang berada di atas langit, artinya di atas arsy. Ya, karena ini dikuatkan oleh hadis berikutnya dalam juga kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa qauluhu wal arsyu fawqal ma, arsy-nya Allah itu berada di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan dia di atas arsy. Apanya? Zatnya.
Bahwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia itu mengetahui ma antum alaih, bagaimana kondisi kalian dimanapun berada, kondisi apapun Allah itu tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, hadal hadis fi isbatil uluwi aidan. Hadis ini juga sebagai penetapan bahwa Allah itu maha tinggi. Allah tinggi di atas makhluknya seluruhnya. Karena arsy adalah makhluk yang tertinggi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis berikutnya. Bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li jariyah. Sabda beliau kepada seorang budak perempuan. Hadis surah Muslim. Ketika itu ada peristiwa seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Hakam menempeleng budaknya, ditempiling, dipukul. Setelah itu dia menyesal dari perbuatan tersebut. Terus menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bertanya, apakah budak ini saya bebaskan atau tidak? Terus Kanjeng Nabi meminta dipanggilkan budak itu. Suruh ke sini budak itu. Akan saya uji dulu akidahnya. Tak tesik. Kalau cah sekolah kon garap testing sih. Ya. Tetapi ini ujiannya adalah lesan dengan pertanyaan. Apa ujiannya? Apa pertanyaannya? 1. Aina Allah? Tanda tanya. Kita buat soal ya. Aina Allah? Di mana Allah? Pertanyaan itu yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang menyalahkan ada pertanyaan seperti itu, berarti mengaku lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini soal yang bikin Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Kita jangan ragu-ragu. Ketika ngasih soal, misalnya ada akhwat, dilamar orang, ikhwan, atau pemuda yang ganteng, seorang akhwat, ya, solehah, hafal Al-Quran, dilamar pemuda yang ganteng, sugih, putih, gede dhuwur. Kira-kira gelem ora ya? Contoh itu ya. Terus si akhwat menanyakan beberapa tentang akidah. Di antara tanya tentang aina Allah. Kowe nek iso jawab lulus pertanyaanku, aku gelem mbok pek, kan gitu. Nah, apa? Penting itu. Saya kasih tentang soal tentang masalah akidah, masalah sholatnya bagaimana. Nek perlu kon maca Al-Qur'an gitu kan. Iso maca Qur'an ora? Kan gitu. Tak masalah. Dites dulu akidahnya. Misalnya memberikan pertanyaan, aina Allah? Di mana Allah, Mas? Allah ya di mana-mana. Dah pulang aja. Itu ya toh. Kenapa? Ini menyelisih jawaban yang akan dijawab oleh si budak tadi. Pulang, Masya Allah, barakallahu fiik. Ketika Nabi menanyakan aina Allah, qalat, si budak menjawab fis sama. Ay Allah sama, karena mana fi dorob itu bermakna ala. Ya. Di atas langit. Kalau orang dikata di atas langit sudah paham, di atas aras. Artinya apa? Allah berada di atas langit. Di atas seluruh makhluknya, itu maksudnya. Nabi marah enggak? Enggak. Nabi menyanggah enggak? Enggak. Nabi nyalakan enggak? Enggak. Oh salah kamu. Enggak. Nabi mendiamkan. Soal yang kedua, man ana, siapa saya?
Qalat, si budak menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Dua pertanyaan, dua jawaban. Apa responnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling lurus akidahnya. Qala, bila menjawab, a'tikha, bebaskan budak ini. Fa innaha mu'minah. Karena sesungguhnya budak ini adalah mukminah, seorang budak yang mukminah. Dengan dua jawaban tadi, Nabi memberikan rekomendasi tentang keimanan si budak perempuan sing tukang angon wedhus. Karena ketika itu dia angon wedhus, kambingnya dimakan, serigala satu marah. Itu. Atasnya sing tukang angon wedhus saja tahu akidah yang lurus. Nabi memberikan dua pertanyaan, si budak menjawab dua pertanyaan. Ya. Dan semua dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu termasuk bagian dari keimanan. Kenapa? Nabi mengatakan fa innaha mu'minah, dia seorang budak yang mukminah, bukan kafirah, bukan fasiqah, tapi mukminah. Berarti para jamaah, ketika kita punya keyakinan Allah di atas langit, itu salah atau tidak? Betul, kita jangan ragu-ragu, benar. Ya itulah yang sahih menurut pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kita dukung banyak ayat dan hadis, ini saya bacakan kitab namanya Fiqhul Asma'il Husna. Tapi waktunya nggak nyanda. Ini isinya adalah pembahasan Asma'ul Husna. Di dalam pembahasan nama Allah Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'al, ketika Anda sujud yang dibaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. A'la itu artinya apa? Terjemahnya apa? Maha tinggi. Wa huwal aliyul azim wa huwal aliyul kabir. Subhana rabbiyal a'la. Allah maha tinggi. Sekarang tinggi ini tinggi apanya? Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ketinggian Allah itu meliputi tiga. Satu, uluwu zat, tinggi zatnya. Allah hendaknya di atas seluruh makhluk, di atas arsy, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al arsyu alal ma, arsy itu di atas air, wa huwa fauqal arsy, dia di atas arsy. Ketika itu juga ketika Kanjeng Nabi sendiri menafsirkan surat Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu huwa bikulli syai'in alim. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ya Allah, kita hadisnya Rawahu Muslim. Engkau adalah zat yang awal, tidak ada sesuatu yang mendahului engkau ya Allah. Engkau akhir, tidak ada sesuatu yang setelah engkau ya Allah. Wa anta dhahir, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Semua makhluk di bawah Allah zatnya. Rahmanu alal arsy istawa. Zatnya Allah di atas arsy, di atas langit. Inilah jawaban si budak tadi. Ya. Yang direkomendasikan Kanjeng Nabi sebagai orang yang mukminah. Uluwu dzat, Allah maha tinggi. Artinya qad istawa alal arsy wa ala jami'il kainat. Allah di atas arsy dan di atas seluruh makhluknya. Tetapi bainun an khalqih, jauh dari makhluknya, tidak bisa kita bayangkan. Ya. Yang kedua,
Allah Maha Tinggi, Al-Aliyu, ulul qadri. Ulul qadri. Apa? Tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya. Tinggi datnya, tinggi derajatnya. Allah tidak memiliki derajat yang rendah. Kalau raja itu dikatakan derajatnya tinggi enggak? Raja itu derajatnya tinggi. Presiden derajatnya tinggi. Yang namanya derajatnya tinggi, lainnya di bawahnya. Gitu? Maka seluruh makhluk itu tidak ada yang derajatnya ngungkuli Allah. Jadi Allah tinggi zatnya, tinggi derajatnya. Semuanya asor di hadapan Allah. Maka para jamaah ketika kita sujud suruh membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah dat yang maha tinggi. Aku ini paling rendah. Saya ini rendah. Saya tuh hina. Ketika kita mengenal Asmaul Husna Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al, kita akan mengenal diri kita, betapa rendahnya diri kita ini. Yang ketiga, Allah Maha Tinggi, artinya uluwu qahrin. Apa qahr? Maha kuasa. Kekuasaan Allah di atas seluruh kekuasaan makhluknya. Mboten enten makhluk ingkang kekuasaanipun ngungkuli kekuasaanipun Allah. Mboten enten makhluk ingkang derajatipun ngungkuli inggil lan luhuripun Allah. Mboten enten zatipun ingkang dhuwuripun ngungkuli Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi zatnya, sifatnya dan kekuasaannya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menolak yang namanya kematian, sakit, tua. Karena apa? Tunduk sama zat yang maha tinggi. Tinggi apanya? Nguluwul qahr. Ya. Seluruh makhluk tunduk kepada Allah. Maka ketika kita mengenal makna Asmaul Husna termasuk Al-Ali, kita akan mengenal kerendahan diri kita. Hinanya diri kita. Tidak kuasanya diri kita. Ya. Maka ketika kita sujud, yang kita pahami adalah kita sedang bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah dari segala kekurangan, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, atau dalam kekuasaan-kekuasaannya. Subhana rabbiyal a'la. Anda sedang merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Dan ketika itulah, ketika Anda merasa hina di hadapan zat yang maha tinggi, ketika berdoa, itu merupakan sebab terkabulkannya doa. Maka ketika kita sholat, apa perintah Kanjeng Nabi? Aksiru fihi doa. Kowe ngokeh ndonga nalikane sujud. Kenapa? Karena itulah kondisi ya yang paling dekat kepada Allah. Ketika kita merendahkan diri betul-betul, kita tidak kuasa, kita tuh hina, kita rendah segala-galanya. Allah yang maha tinggi, itu sebab dikabulkannya doa. Maka Anda ketika sujud jangan lupa di samping doa untuk diri kita, keluarga kita, juga doakan saudara kita di Palestina. Diberikan kemenangan, dihancurkan musuh-musuh Islam. Seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini pembahasan di hari ini tentang ketinggian Allah di atas makhluknya, dan sedikit menyinggung tentang bibit-bibit khawarij tadi, yang karena waktunya, dan insya Allah di belakang ada pembahasan juga tentang firqah-firqah dolah, termasuk orang khawarij, bagaimana sifat-sifatnya, ya. Tujuannya apa? Agar kita tidak termasuk golongan tersebut. Semangat tetapi berdasarkan ilmu. Tidak cuma semangat. Ya, karena orang khawarij ini diantara sifatnya, Nabi mensifati sholatnya semangat, baca Qur'annya lebih semangat. Kita kalah, saudara. Sahabat aja dikatakan kalah oleh Nabi. Kamu tuh tidak ada apa-apanya. Sholat malamnya, baca Qur'an. Cumanya apa? Pemahamannya tidak mau mengambil pemahaman para sahabat.
Seperti Abdurrahman bin Muljam tadi membunuh Ali. Itu niatnya apa? Cari surga. Coba bayangkan. Membunuh Ali itu mengharapkan pahala. Coba. Mikirnya di mana? Ali itu orang dijamin masuk surga. Ya. Ini. Kok dibunuh? Dia mengharapkan pahala. Ketika itu masih banyak sahabat yang ditanya. Dia hafal Al-Quran. Dan dia pernah diutus oleh Umar bin Khattab. Negeri Yaman. Ya. Dan diperintahkan supaya dia didekatkan dengan masjid. Coba bayangkan. Dari sini juga para jamaah. Kenapa dia bisa menyimpang? Karena pergaulan. Maka hati-hati bergaul dengan orang-orang yang memiliki banyak syubhat. Hati-hati, bukan tidak boleh. Jual beli boleh, ya, pinjam meminjam boleh. Tapi masalah agama hati-hati. Kalau betul-betul itu membawa syubhat, karena akidah yang kita tancapkan dalam hati ini besok akan ditanya sama Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua ditanya sama Allah SWT. Sing ngajari akidahmu yang ngono ki sapa kan gitu. Maka semaksimal mungkin kita tuh terus merujuk kepada para ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf zaman dahulu. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah kita lebih selamat. Jangan sampai kita memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri atau kelompok kita sendiri, tetapi ikutkan pemahaman kepada pemahaman para salafus saleh, para sahabat, bagaimana penjelasan mereka, maka insya Allah kita akan selamat dalam pemahaman ini. Para jamaah dirahmati Allah, itu pembahasan di hari ini, dan mohon maaf saya batasi tidak ada pertanyaan karena saya habis ini mau ke Gesi. Di sana ada penjemputan santri dan pertemuan wali santri. Saya diamanai untuk memberikan tausiah ketika pertemuan wali santri. Jadi saya harus segera meluncur ke Gesi karena ada jejibahan yang harus saya kerjakan. Maka untuk hari ini mohon maaf sekali, untuk pertanyaan ditunda. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Meskipun sudah masuk pembahasan lain, judulnya adalah besok tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ada berapa macam ma'iyah, nanti akan kita bahas insya Allah. Demikian para jamaah, ada benarnya semuanya datangnya dari Allah kemudian Rasulnya. Jikalau ada yang keliru dan salah, itu semata-mata dari kekurangan diri saya sendiri. Saya istighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan tuntutan siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.